Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Rumah Bekas Gantung Diri. Cerita ini saya dapatkan dari akun Twitter @penulismalam94. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Awal tahun 1995 merupakan awal tahun yang cemerlang untuk Tini, tante dari Mimin. Ia dinaikkan jabatannya menjadi sekretaris administrasi di salah satu perkantoran elit di Jakarta. Karena karir dan keuangan Tini yang saat itu sedang moncer, ia memutuskan untuk membeli rumah di daerah Kemanggis, Jakarta Barat. Selain karena daerah perumahan itu dekat dengan kantor tempat Tini bekerja, Tini merasa sreg dengan lingkungan daerah Kemanggis yang dikala itu belum sepadat sekarang dan juga masih banyak pepohonan hijau. Setelah ia hampir seharian berputar-putar mencari rumah idaman, namun belum juga nampak ada yang cocok. Tiba-tiba pandangannya diarahkan ke sebuah rumah tingkat yang lumayan besar. Rumah itu dari luar terlihat kokoh bangunannya. Ada akses modern dengan 2 pilar yang menambah keindahan rumah tersebut. Di lantai atas terlihat ada seorang pria yang kurang lebih umurnya 40 tahun ke atas, sedang duduk di balkon yang menghadap ke arah jalan. Tini segera memberhentikan mobilnya di depan rumah itu. "Teh, rumah ini menurut Teteh bagus nggak?" tanya Tini kepada kakak perempuannya. Kamu serius, Tin? Mau beli rumah ini?" tanya si kakak penasaran. "Ya iyalah Teh, masa Teteh nggak lihat itu bangunan bagus begitu? Coba yuk kita tanyain, kira-kira mau dijual berapa ya rumah ini?" ajak Tini sangat berantusias. Kamu aja deh Tin yang turun. Teteh kok agak kurang sreg sih sama rumah itu. Lagian, takutnya Marcel rewel kalau dibawa ke dalam. Masa rumah mau dijual, tapi kayak rumah hantu sih bentuknya, tolak Iis sambil menggendong anak bayinya di dalam mobil. Teteh ngaco deh, mana ada kayak rumah hantu. Orang itu rumah kelihatannya bagus, terus kokoh gitu lagi. Ya udah, kalau Teteh nggak mau turun, biar Tini aja yang coba masuk ke dalam, ujar Tini sambil masuk ke dalam rumah tersebut. Kok si Tini aneh sih? Rumah udah kotor, gelap, banyak lumut. Udah gitu banyak rumput ilalang penuh di pekarangan rumahnya. Masa dibilang itu rumah masih bagus? Gumam Iis sambil menatap dalam-dalam rumah itu dari kaca mobil. Namun, apa yang dilihat oleh Tini sangat berbanding balik oleh yang dilihat kakaknya Iis. Ketika Tini memasuki rumah itu, ia melihat rumah itu besar dan nampak bersih, terawat. Seisi rumah itu memang sudah kosong. Tetapi saat Tini melihat-lihat ke lantai 2 rumah itu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara kursi goyang. Tini langsung menghampiri menuju ke sumber suara. Kemudian nampak ada seorang pria yang ia tak sengaja lihat sedang duduk di balkon. Kini terdiam, duduk di kursi goyang. "Maaf Pak, permisi. Saya Tini, mau melihat-lihat rumah ini." Si bapak hanya mengangguk dan berkata, "Silahkan." Tini pun sempat beberapa kali menanyakan asal-usul rumah itu. Awalnya ia berpikir jika bapak tersebut adalah penjaga sekaligus orang yang membersihkan rumah. Tetapi anehnya, raut wajah si bapak menunjukkan tidak suka jika Tini berlama-lama di rumah itu dan sangat tidak ramah. Karena Tini yang juga risih dengan perlakuan ketus si bapak penjaga rumah, Tini langsung segera menanyakan, "Pak, nomor telepon yang bisa saya hubungin ada?" Si bapak hanya mengarahkan jari telunjuknya ke arah sebuah papan nomor yang terpasang di jendela luar lantai 2
tanpa berkata apa-apa. Ih, ini bapak-bapak ketus banget sih, dan gak ramah gitu sama calon pembeli rumah, batinnya sambil menulis nomor telepon yang tertera. Sesudah ia menulis, Tini berbalik badan dan ingin berpamitan pulang. Namun, si bapak sudah tak nampak ada di kursi goyangnya. Ih, ini orang gak cuma ketus, tapi bener-bener gak sopan deh. Masa tamunya belum pergi, dia udah ngeloyor pergi gak tahu kemana. Amuk Tini sambil beranjak pergi dari rumah itu. Kenapa muka lu, Tin? Kok kayak bete gitu sih? Harga rumahnya kemahalan ya? Tanya Iis. Enggak teh, cuma Tini agak kesel aja sih sama penjaga rumah itu. Tadi dia kan ada di dalam, mukanya tuh jutek dan omongannya ketus deh, belagu banget, jawab Tini sambil melajukan kemudi. Hah? Emang tuh rumah masih ada yang nungguin? Tanya Iis tidak percaya. Masih lah teh, itu buktinya kan ada orang di dalam. Lagian teteh sih gak mau turun tadi, jawab Tini datar. Iis kembali membatin. Ah, masa iya? Itu rumah kotor, yang terkesan tidak berpenghuni, malah ada orangnya. Keresahan dan beberapa pertanyaan enggan ia ungkapkan kepada Tini. Menurut Iis, percuma saja menjelaskan secara logika manusia keadaan rumah itu. Adiknya Tini benar-benar seperti sudah terpincut sekali. Ia pun tidak mau banyak berkomentar tentang pilihan adiknya. Takut-takut dikiranya nanti iri karena kesuksesan si adik yang akan membeli rumah baru. Di tengah-tengah perjalanan, anak bayi Iis menangis keras, seperti diganggu oleh sesuatu. Duh, Dedek, kenapa sih? Kok jadi rewel anak mama? Ucap Iis mencoba menenangkan sang anak. Kok De Marcel tumben sih teh? Nangis di siang bolong gini? Belum dikasih susu ya? Tanya Tini ikutan cemas. Udah Latin, sebelum kesini kan udah dikasih susu sama teteh. Terus sepanjang jalan tadi, tidur dia pulas. Aduh, kenapa ya ini? Tiba-tiba jadi nangis kejer. Anak bayi Iis masih terus menangis dan merengek sepanjang perjalanan menuju ke rumah Iis di Bekasi. Untung saja sesampainya di rumah, tangis Marcel tiba-tiba berhenti dan ia langsung kembali terlelap tidur. Tin, itu rumah ada demitnya kali. Tadi pas lu masuk mobil, ada yang ngikutin. Anak gue sampai nangis kejer gitu, ucap Iis sambil duduk di kursi sofa. Ngaco aja nih kalau ngomong, jawab Tini sambil tertawa. Ia merasa kata-kata kakak perempuannya adalah lelucon. Mana ada setan nongkrong di siang bolong sih teh. Iya, Tini sampai lupa mau telepon Ibu Farida yang nomornya tertera di rumah itu, ucap Tini langsung mengangkat gagang telepon. Suara telepon itu terus berdering, namun belum ada jawaban. Ketika Tini mencoba menelpon untuk kedua kalinya, barulah telepon tersebut tersambung. Terdengar ada suara lembut perempuan yang mungkin kira-kira berusia sebaya dengan Tini. Assalamualaikum, halo, apa ini dengan Ibu Farida? Oh ya, betul, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa? Dan ada keperluan apa ya? Perkenalkan, saya Tini. Saya habis melihat-lihat rumah Ibu Farida di kawasan Kemanggisan. Percakapan itu kemudian terus berlanjut. Tini menanyakan kelengkapan surat-surat dari rumah. Kemudian menanyakan asal-usul rumah tersebut dan alasan mengapa rumah itu dijual. Farida kemudian menjelaskan jika rumah itu adalah milik kakaknya yang sudah wafat sekitar 6 tahun yang lalu. Karena sang kakak adalah seorang perjaka yang hidup sendiri, rumah itu akhirnya terbengkalai
dan kosong. Atas kuasa dari surat wasiat sebelum kakaknya meninggal, sebenarnya rumah itu kini menjadi milik Farida, adiknya. Tetapi Farida enggan menempati rumah itu. Ketika Tini menanyakan kembali alasan mengapa Farida enggan menempati rumah peninggalan kakaknya, Farida seperti mengalihkan pembicaraan. Percakapan mereka menjadi lebih serius manakala ketika membahas masalah harga. Farida pun membuat janji kepada Tini untuk bertemu agar mencapai kesepakatan harga dan segera langsung bertransaksi. Di hari dan tempat yang ditentukan, bertemulah Tini, Iis kakaknya, dan Farida. Benar saja dugaan Tini, ternyata ibu Farida ini masih sepantaran dengan Tini. Suasana pun mencair manakala mereka saling asik berbincang tentang pekerjaan mereka yang ternyata sama-sama menjabat sebagai sekretaris walaupun di kantor yang berbeda. Karena merasa sudah klik dan deal dengan harga rumah yang ditawarkan, segera mereka melanjutkan akad jual beli melalui notaris pada hari itu juga. Setelah selesai bertransaksi, kemudian Farida berkata, "Nanti saya bersihkan dulu ya Tin, rumah itu. Soalnya kan sudah lama gak dihuni." "Loh, perasaan rumah itu seperti sudah cukup bersih dan terawat. Tapi kok masih mau dibersihkan lagi ya?" Pertanyaan itu entah mengapa hanya terganjal dalam benak Tini. Namun Tini kembali berpikir, jika tak ada salahnya juga ia menunggu 1-2 hari. Setelah semua sudah bersih dan rapi, ia pun bisa langsung pindahan ke rumah baru tanpa harus capek-capek membersihkan kembali. Tiba-tiba Tini teringat akan si bapak-bapak yang menjaga rumah tersebut dan menanyakan kembali pada Farida. Farida hanya menggeleng. Ia merasa tidak pernah menyewa jasa seseorang untuk menjaga rumah itu. Namun dari nada bicara dan gestur tubuh Farida, seperti ia mengetahui sesuatu, tetapi mencoba menyembunyikan. "Oh, saya baru ingat kalau dari ciri-ciri orang yang Mbak Tini bilang, sepertinya itu bapak-bapak yang suka singgah di rumah sekedar mencari angin." Sambil menahan nafas, "Gak apa-apa kok Mbak, gak usah khawatir, nanti dia juga akan pergi," jawab Farida dengan senyum kecut. "Oh, ya juga ya, kan pintu gerbang dan pintu rumahnya tidak terkunci. Mungkin saja ada orang yang sengaja datang untuk sekedar berteduh," jawab Tini. Sekitar 3 hari kemudian, Farida menyerahkan kunci rumah beserta surat-surat berharga kepemilikan rumah. Farida sempat menitip pesan yang saat itu kebetulan Iis dengar agak sedikit ambigu. "Hati-hati ya menempati rumah baru ini. Semoga betah dan tidak ada gangguan apapun." Iis yang penasaran langsung memotong pembicaraan. "Maksudnya gangguan apa Mbak?" Farida hanya diam dan tersenyum. Iis sebenarnya merasa ada banyak gelagat aneh dari Farida. Pertama, ia merasa aneh Farida tidak mau menempati rumah peninggalan kakaknya yang besar itu. Kedua, harga rumah yang terbilang sangat murah. Ketiga, ada beberapa hal yang sepertinya Farida sembunyikan dari asal-usul rumah tersebut. "Teh, ngelamun aja sih. Ayo bantuin masak-masak nih. Kan mau syukuran rumah baru Tini." Tepukan Tini di bahu Iis membuat Iis terperanjat. Ia kembali membuyarkan lamunan tentang Farida dan keanehan rumah itu. Iis mencoba sekuat mungkin merubah pikirannya untuk berpikir positif. Saat itu, hampir semua barang-barang Tini sudah masuk ke dalam rumah. Terlihat beberapa orang pekerja membantu menata barang-barang bawaan dari rumah lama Tini. Setelah barang-barang selesai ditata, baru terlihatlah jelas memang rumah itu nampak indah.
Sudah tidak ada lagi kesan angker di rumah baru Tini. Suasana di rumah itu pun kini berganti menjadi ramai dengan kehadiran keluarga besar yang akan bersiap untuk mengadakan syukuran dan tahlil bersama. Tak lama berselang, ada suara teriakan dari anak pertama Iis. "Mama!" Jian yang saat itu berusia sekitar 12 tahun berteriak dan menangis sekencang-kencangnya. Sontak Iis segera berlari melihat anaknya yang sedang bermain petak umpet bersama adik laki-laki dan anak Tini di lantai 2. Saat melihat ke kamar, Jian hanya duduk bersembunyi di belakang kursi goyang tua peninggalan rumah itu. Jian heran kenapa mamanya berlari dan mencari dirinya dengan wajah yang panik. "Mama kenapa? Kok lari-lari?" Jian kan lagi main sama Mike, sama Irwan. Iis yang heran karena ia merasa tadi anaknya menangis dan menjerit, berlalu pergi, meninggalkan Jian. Saat Iis menuruni anak tangga, wajah orang-orang seperti bingung menatap wajah Iis. "Lu ngapain lari-lari ke lantai 2 teh?" tanya Tini keheranan. "Anu, tadi kayak dengar suara si Jian teriak," jawabnya. Beberapa orang saling pandang dan bilang mungkin Iis hanya salah dengar. Bahwasannya dari tadi Jian tidak berteriak apa-apa. Melihat kondisi mulai seperti tidak terkendali, Iis mencoba untuk mencuci muka. Ia menyadarkan dirinya sendiri jika sebenarnya ia sedang berhalusinasi. Saat pengajian sedang berlangsung, tiba-tiba lampu kristal di ruang utama itu ada yang pecah. Seketika suasana menjadi hening. Tenang, tenang. Mungkin lampu kristal peninggalan rumah lama ini sudah terlalu tua. Jadi wajar saja jika dipakai kembali. Pasti ada yang pecah, ungkap Tini, mencoba mencairkan suasana. Pengajian kemudian dilanjutkan kembali. Hal yang aneh muncul ketika lampu dapur, lampu kamar mandi, dan lampu kamar berkedip-kedip secara bersamaan. Iis yang sudah merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu, ia berbisik kepada suaminya, Hendy, untuk segera pulang setelah selesai syukuran. Baru saja acara doa tahlilan selesai, kini anak bayi Iis yang entah mengapa kembali menangis keras. Dan Mike yang saat itu berusia 6 tahun tiba-tiba menghilang. Kini semua orang dibuat panik. Menurut Jean dan Irwan, terakhir mereka bermain petak umpet di lantai 2. Namun Mike tak jua ditemukan. Berkali-kali Jean dan Irwan memanggil-manggil Mike untuk keluar. Namun Mike tak menjawab panggilan mereka. Iis yang panik bersama Hendy, Tini, Pak Koko, Ibu Cici, Yeni, adik Tini, Joni, suami Yeni, Eli, adik Tini, Adi, adik Tini, sibuk mencari Mike. "Mike, di mana kamu nak?" teriak Iis berulang kali sambil mencari-cari anaknya. Seisi rumah kini menjadi bingung dan saling pandang. "Het, lo gak lihat kan Mike lari keluar rumah?" tanya Joni. "Enggak lah, kan dari tadi kita di ruang depan. Pasti kelihatan kalau ada Mike jalan," jawab Hedi. "Iya juga sih. Aduh, kemana ya anak itu?" tanya Joni keheranan. "Ketemu nih teh," teriakan Adi kemudian dari sebuah kamar yang langsung disusul mereka semua. Alangkah terheran-herannya mereka dibuat melihat Mike anak usia 6 tahun itu sedang terlelap tidur di atas lemari tua yang juga peninggalan dari rumah lama itu. Ketika Iis melihat kamar itu, ia merasa heran. Perasaan tadi di kamar utama kursi goyangnya, lalu kok bisa berpindah ke kamar ujung ya? Apa mungkin kelakuan anak-anak yang sengaja memindahkan kursi goyang itu? Tanya Iis dalam hati, dan lalu pandangannya menatap kursi goyang itu lekat-lekat. Ia terperanjat
ketika ada sosok bayangan putih yang membentuk silet tipis, membentuk pocong berdiri di sudut kamar. Iis merasa heran, orang-orang di sekitarnya seperti tidak menyadari ada sosok pocong yang ikut memperhatikan dari sudut ruangan. Mulut Iis seperti membisu, ada aliran darah yang kuat di sekujur tubuhnya. Kakinya bergetar hebat. Ia langsung memeluk Hedi suaminya erat-erat dan memalingkan wajah dari sosok pocong itu. Teteh, teteh. Suara Adi panik menggoyang-goyangkan tubuh Iis. Iis tersadar. Dilihatnya semua orang mengerubungi Iis yang dari tadi ternyata tak sadarkan diri. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga, jawab mereka serentak. Hedi langsung memberikan Iis segelas air putih setelah dirasa cukup tenang. Tini membuka suara jika kakaknya Iis tergeletak pingsan di kamar mandi. Tini yang khawatir kakaknya ini sakit, segera menawarkan diri untuk menemaninya ke klinik. Teteh, diantar yuk sama Tini ke dokter. Biar Ko Hedi bawa anak-anak pulang duluan. Nanti Tini antar deh Teteh pulang ke Bekasi setelah dari dokter. Iis hanya menggeleng lemah. Ia menatap ke langit-langit dan kemudian teringat akan lampu kristal yang pecah. Lampu itu bukannya pecah, tanya Iis. Loh, Teteh ini ngelindur ya? Jawab Adi terkekeh. Tuh lihat, lampu kristalnya masih bagus. Tunjuk Adi ke arah langit-langit. Karena kondisi Iis yang masih shock dan lemah, akhirnya Iis, Hedi, Jean, dan Miki pamit pulang duluan, tak sampai acara selesai. Baru saja berjalan sampai di muka pintu, Iis seperti menyadari sesuatu. Papa, bayiku mana? Marcel kemana? Tanya Iis panik. Namun mereka semua seperti tambah keheranan dengan perilaku aneh Iis. Kita itu dari awal kesini kan emang gak bawa Marcel. Kok mama bisa sampai gak inget sih? Marcel kan di rumah, dititipkan sama Mbak Darti, jawab Hedi suaminya. Kejadian itu lantas membuat Iis berpikir keras. Di sepanjang perjalanan, mengapa ia bisa sampai tidak sadarkan diri? Dan ada beberapa peristiwa delusi yang membuatnya merasa pusing. Mama, kamu kenapa sih? Hari ini kamu aneh banget. Tadi kamu langsung tiba-tiba lari ke lantai 2. Terus kamu pingsan di kamar mandi. Habis pingsan, nanyain yang aneh-aneh. Apa kamu sakit, Ma? Makanya, lain kali kalau sakit, gak usah pergi. Tini juga pasti ngerti kok, kakaknya gak datang, ujar Hedi, agak sedikit khawatir. Iis enggan menjawab banyak ucapan dari suaminya. Kepalanya yang terasa berat dan kakinya yang masih terasa lemas benar-benar membuat Iis seperti tidak berdaya. Samar-samar dari jok belakang terdengar percakapan Jean dan Miki. Cici, nanti kalau Mak Ilwan lagi, kita main etak umpet sama Om Magi ya, ajak Miki. Dan Jean hanya menjawab, iya, sambil terkekeh. Miki, kamu ngomong apa? Om, emang Om siapa yang main sama kamu, Miki? Tanya Iis setengah membentak anaknya. Jean bisa jelasin ke Mama, kamu main sama siapa? Mereka berdua terlihat gugup, dicecar pertanyaan oleh mamanya. Udah mah, diam, gak usah bentak anak-anak. Biarin aja mereka bermain dengan dunia hayalan mereka. Namanya masih anak kecil, pasti punya imajinasinya sendiri. Ngapain sih kamu harus pikirin? Sahut Dedi yang sepertinya mulai kesal dengan perilaku anak Iis hari ini. Jean kakaknya kembali berbisik kepada Miki. Koko sih bilang-bilang mau apa-apa jadi berantem kan tuh. Miki kecil yang masih polos langsung menutup mulut dengan kedua tangan mungilnya tanpa berkata apa-apa.
Iis yang sudah sangat trauma dengan kejadian aneh yang ia alami, seperti takut, saat ini mengundang ke acara ulang tahun Irwan, anak semata wayangnya, tepat di waktu 1 minggu kejadian setelah acara tahlilan rumah Tini. Namun atas beberapa pertimbangan, akhirnya Iis memutuskan untuk datang. Gak apa-apa kali ya, mungkin kalau siang gak akan ada hal-hal yang aneh, batin Iis. Hari lusa kemudian, Iis, Hedi, Jean, Mike, dan sang bayi dibawa ke rumah Tini untuk merayakan ulang tahun Irwan. Di rumah itu terlihat meriah dengan hiasan dekorasi ulang tahun, dan ada seorang badut sulap yang sengaja jasanya disewa Tini untuk menghibur anak-anak. Setelah acara ulang tahun berlalu, Mike, Jean, dan Irwan mereka kembali bermain-main di lantai 2. Sebenarnya ada rasa khawatir di dalam diri Iis. Namun lagi dan lagi, Iis mencoba berpikir positif jika kemarin itu adalah sebuah delusinya saja. Iis mencoba mengendap-endap ke lantai 2. Ia ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Namun alangkah kagetnya Iis saat Iis mengintip di celah pintu kamar yang terbuka. Mereka bertiga sedang duduk bersila, namun di hadapannya nampak sosok pocong yang wajahnya hitam legam. Iis yang ketakutan dengan tenaga yang ia miliki, ia segera berlari mendekati anaknya. "Mama, kenapa lari-lari lagi?" tanya Jean. "Ayo, kita pulang Jean, Mike," ucap Iis sambil menyeret Jean dan langsung menggendong Mike keluar dari kamar itu. Jean hanya diam mengikuti mamanya. Namun Mike meronta-ronta. Ia terus berkata, "Mike masih mau main ama Atut Ulap," sambil menangis. Ketika Iis menengok ke belakang, Irwan masih bermain dengan pocong yang berwajah hitam itu. Seperti Irwan sedang asik melihat atraksi badut sulap yang membuatnya tertawa-tawa. Dari saat itu, Iis benar-benar membulatkan tekad tidak mau datang ke rumah Tini. Tini yang masih tidak percaya ucapan Iis kakaknya, menganggap jika kakaknya hanya iri dengan pencapaian Tini yang baru memiliki rumah. Oleh karena kejadian itu pula, kedua kakak beradik itu sempat berselisih paham dan saling tidak berkomunikasi satu sama lain selama hampir 1 bulan. Hingga suatu ketika, telepon rumah Iis berdering. Terdengar suara tangisan Tini di seberang sana. Tini berkali-kali meminta maaf kepada kakaknya sendiri karena sudah berlaku suuzon selama ini. Tini pun lantas bercerita jika ia dan anaknya Irwan kerap diteror di rumah itu. Awalnya Tini melihat Irwan kok suka bicara sendiri. Terus Tini tanyain, "Irwan ngomong sama siapa sih, Dik?" Irwan bilang, "Sama papa." "Lah, kan papa Irwan tinggalnya jauh," tanya Tini lagi. Tini sama suaminya udah cerai pas Irwan masih bayi, dan Irwan diasuh sama Tini. Sempat Tini coba hubungi mantan suaminya karena Tini pikir imajinasi Irwan berlebihan karena sangat rindu dengan sosok papanya. Tapi setelah Irwan bertemu dan sering ngobrol di telepon sama papanya, Irwan masih tetap berperilaku sama, yaitu main kejar-kejaran sendiri, ngomong sendiri, dan parahnya, terkadang Irwan ini suka berjalan ketika ia tertidur lelap. Kejadian lain saat 2 ART yang bekerja di rumah Tini ini gak pernah sampai 1 minggu sudah pergi. ART pertama bilang kalau dia selalu dimimpikan melihat orang bunuh diri berulang kali selama 4 hari berturut-turut. ART kedua yang belum lama resign ini lebih parah kasusnya. Dia selalu ditampakin sama sosok pocong dan kuntilanak. Tidak sampai di situ, ia pun sering diganggu oleh suara-suara anak kecil yang berlari-lari di rumah itu.
Tini pun menjelaskan jika dirinya pun sempat diteror. Saat ia mandi, lampu kamar mandi sering berkedip-kedip, dan lampu kristal peninggalan rumah itu sempat terjatuh dan hancur berantakan. Untung saja, saat itu Tini sedang bekerja, Irwan masih sekolah, dan si ART ini sedang bersih-bersih lantai 2, hingga tidak ada korban. Puncak dari semua teror rumah itu, saat sepulang kerja, Tini mendapatkan laporan dari ART rumahnya jika Irwan hilang. Tini yang panik mencari-cari Irwan, namun tak jua ditemukan. Saat itu memang belum 2 kali 24 jam, jadi belum bisa buat lapor ke polisi. Kemudian Tini memutuskan untuk mencoba menghubungi Pak Diran Paranormal untuk melihat menggunakan mata batinnya di mana Irwan berada. Anak kamu lagi disembunyikan sama kolong wewe. Tenang saja, itu bukan penculikan oleh manusia. Coba kamu bacain Yasin terus di kamar yang ada lemari tua. Tini kala itu ingat jika ada lemari tua peninggalan rumah lama yang belum ia pindahkan dari kamar ujung. Tini segera berwudu dan membacakan Yasin sesuai dengan anjuran Pak Diran. Di pertengahan Tini mengaji Yasin, tiba-tiba Irwan terlihat sedang duduk di atas lemari itu. Irwan seperti orang linglung yang menatap kosong tanpa berkata apa-apa. Dengan penuh rasa haru, Tini memeluk erat anak semata wayangnya, Irwan, dan mencoba menyadarkan Irwan. Setelah Irwan sudah diketemukan, Tini menelpon kembali Pak Diran sebagai ucapan tanda terima kasih. Dan juga Tini meminta waktu bertemu dengan Pak Diran untuk melakukan penelusuran di rumah itu. Ada rasa penasaran dalam benak Tini. Apa benar yang selama ini kakak perempuannya bilang jika rumah besar miliknya berhantu? Dengan mencoba terus menyeret langkah, Tini mengajak Pak Diran untuk melihat ke arah gudang yang memang bersebelahan dengan kamar ART. Tini yang merasa sudah sangat lemas mencoba menguatkan hatinya dengan terus mengumandangkan doa-doa lirik di bibirnya. Tini kini melihat ada sepasang genderuwo, betina, dan jantan beserta anak-anaknya yang saling berpelukan. Menurut Tini, yang betina terlihat bulunya lebih panjang dari yang jantan. Pak Diran kemudian menjelaskan jika genderuwo ini yang suka berwujud menyerupai manusia. Ada pesan lain dari Pak Diran sesaat sebelum ia melanjutkan penelusuran ke lantai 2. Genderuwo itu jin yang erat kaitannya dengan hawa nafsu dan juga keserakahan, seperti wujudnya yang menyerupai binatang buas. Binatang buas itu hanya taunya berkawin dan mencari makanan sampai dia kenyang. Tini, jagalah selalu tindak perilaku kita agar tidak menyerupai genderuwo yang hanya mendahulukan syahwat dan keserakahan jiwa. Ironis memang, bertambahnya usia zaman, perilaku manusia semakin menyerupai sifat asli genderuwo. Padahal genderuwo sendiri suka menyerupai wujud manusia, karena manusia itu ciptaan yang sempurna. Ketika menaiki hampir setengah anak tangga menuju lantai 2, langkah kaki Pak Diran terhenti. Ia kembali berpikir. Apa yang kamu lihat sekarang, Nak Tini? Tanyanya seperti menguji. Tini menggeleng. Tak dilihatnya sesuatu apapun di sekitar. Coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kamu lihat, Nak Tini? Tini membuka matanya lebar-lebar. Namun sekelilingnya tidak terdapat apa-apa. Hanya undakan anak tangga menuju lantai 2. Coba, Nak Tini, kamu lihat ke atas, ujar Pak Diran sambil menunjuk jari tangannya ke arah langit-langit. Wah, ya Allah, Pak Diran, ampun Pak, teriak Tini untuk ketiga kalinya. Saat matanya beradu pandang dengan sosok wanita berambut panjang yang berjalan merangkak dengan kedua tangan dan kakinya menempel di langit-langit.
Mata wanita itu merah menyala. Mulutnya seperti sobek panjang menyeringai. Mungkin mirip cookie shake Ona versi lokal. Dan terlihat buah dadanya yang panjang menjuntai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Tini gemetaran sambil matanya menutup rapat dan tangannya masih memegang erat kemeja koko Pak Diran dari belakang. Kini Pak Diran seperti puas tertawa. Gimana nak Tini? Sampai di sini apa kamu masih berani melanjutkan? Tersisa 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai 2. Ledek Pak Diran. Ampun Pak Diran, ampun. Saya mohon tutup mata batin saya Pak. Saya bisa stres lihat pemandangan ini Pak. Rengek Tini. Yang barusan kamu lihat itu Wewe Gombel yang suka iseng menyembunyikan anak kecil. Justru kemarin Irwan disembunyikan oleh sosok itu. Lantas kini Bapak mau bertanya, Tini, apakah kamu benar-benar menyayangi anakmu setulus dan segenap jiwamu nak? Tanya Pak Diran. Iya Pak, tentu saja Pak. Saya ibunya Irwan Pak. Saya berjuang mati-matian untuk Irwan. Demi Irwan saya melakukan tugas ganda. Ya sebagai ibu, ya sebagai ayah untuknya. Saya memenuhi semua kebutuhan Irwan dengan tenaga saya, jawab Tini dengan penuh isak tangis. Sudahlah nak, hapus air matamu. Bapak paham dengan rasa sayangmu terhadap Irwan. Namun ada hal yang perlu kamu sadari Tini. Irwan sering merasa kesepian saat kamu bekerja. Ingatlah nak Tini, tidak semua dapat dibeli dengan uang. Perhatian dan curahan kasih sayangmu kepada Irwan lebih berharga daripada uang yang kamu dapatkan saat ini. Irwan masih terlalu kecil untuk mengerti jika ibunya sibuk mencari nafkah, hingga terkadang tidak memiliki waktu untuk bermain bersama Irwan. Kesempatan itu yang digunakan si Wewe Gombel untuk menculik Irwan. Mungkin itu sedikit teguran untukmu nak. Jangan terlalu berfokus dengan karir saja. Tetapi ingatlah anakmu, Irwan, yang masih butuh perhatian lebih dan kasih sayangmu. Tini terdiam menahan isak tangis. Ucapan Pak Diran seperti menampar keras pipinya yang membuat Tini sadar jika selama ini ia hanya berfokus dengan karirnya yang sedang moncer. Tini pun menyadari jika ia terlalu egois, haus akan jabatan dalam karirnya, namun mengatasnamakan untuk Irwan. Langkah Tini dan Pak Diran kemudian menyusuri kamar utama, yang mana menurut Pak Diran adalah kunci dari permasalahan teror rumah itu. Baru saja Pak Diran membuka pintu, Tini dikagetkan dengan penampakan sosok pria yang ia lihat duduk di atas kursi goyang saat Tini datang pertama kali ke dalam rumah itu. Kini sosok mengerikan telah bergantung di sudut kamarnya dengan seutas tali yang diikat di celah ventilasi. Wajahnya hitam membusuk, sudah tak nampak seperti manusia, melainkan seperti bangkai hewan yang sengaja digantung di dalam kamar utama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teriak Tini histeris. Pak, sudah Pak, saya nyerah, ucap Tini sambil mencoba memuntahkan isi perutnya. Tak tahan karena mual pertama kali melihat bangkai manusia yang sudah membusuk dekat di hadapan Tini. Nah Tini, ini adalah pangkal permasalahannya. Beliau ini nekat gantung diri karena merasa tak kunjung menemukan jodoh di umurnya yang sudah matang. Desakan dari orang tua dan stres karena merasa telah dilangkai adik perempuannya membuat almarhum nekat menggantung diri. Pak Diran kemudian melanjutkan pembicaraannya. Janganlah sekali-kali ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Hanya Allah yang berhak atas hidup dan mati seseorang. Semua permasalahan di dunia ini pastilah tidak akan lebih berat dari kemampuan manusia itu sendiri.
Manusia terlalu lemah dan manja karena kurangnya iman di hati. Apapun permasalahan atau cobaan yang sedang kamu hadapi nak Tini, berdoalah, selalu meminta untuk dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ibaratkan payung di kala hujan, nak. Payung tidak bisa menghentikan hujan, namun bisa melindungi diri kita dari derasnya hujan. Padiran pun menjelaskan, jika awalnya rumah ini memang rumah yang biasa-biasa saja. Namun, karena adanya tindak bunuh diri, sekaligus sudah bertahun-tahun tidak ditempati, rumah tersebut seperti menjadi magnet bagi makhluk yang tak kasat mata. Nak Tini, terangilah rumahmu dengan doa, zikir, mengaji, dan sholat. Insya Allah, segala macam jin akan pergi. Tak hanya jin dalam rumah saja yang akan pergi, melainkan setan di dalam hati pun tidak bisa dengan mudah menghasut kita untuk berbuat yang tidak baik. Tini hanya tertunduk lesu mendengar nasihat-nasihat dari Pak Diran. Tini merasa sangat menyesal karena selama ini ia melupakan Allah yang Maha Pengasih. Apa yang Tini minta dalam doa, Allah berikan. Namun apa balasannya untuk Sang Maha Pencipta? Meluangkan waktu untuk dekat dengannya. Di antara sujud pun, Tini selalu menunda-nunda karena merasa malas. Bahkan seringkali ia melewatkan kewajibannya sebagai umat muslim. Tini dan Pak Diran kemudian beranjak pindah menelusuri kamar mandi di lantai 2. Namun untungnya tidak ada sesuatu yang mengerikan. Namun ketika Tini memasuki kamar ujung, kamar anak, Tini melihat pocong yang berwajah hitam sedang asik bermain dengan Irwan. Irwan memanggilnya dengan sebutan Papa. Memang pocong itu hanya dia mematung, tidak melakukan apa-apa. Namun entah mengapa, Irwan sangat bahagia tertawa-tawa dengan sosok pocong di depannya yang sangat mengerikan. Tini langsung menjerit, memanggil nama Irwan, dan langsung memeluknya erat. Tini, apakah kamu takut dengan pocong? Pocong melambangkan arti kematian. Kita harusnya bisa sadar jika pada akhirnya, bukankah kita sama dengan sosok mengerikan itu? Mengapa harus takut? Kita hanya membawa sehelai kafan dalam kubur. Wajah kita yang cantik atau tampan akan membusuk dan menyeramkan. Pakaian bagus atau mahal tidak akan digunakan, melainkan hanya sehelai kafan yang melilit tubuh. Terkadang Bapak sendiri bingung. Manusia ketika ditambahkan pocong, ia sangat amat ketakutan. Tetapi pernahkah mereka berpikir jika hal yang sebenarnya perlu ditakutkan adalah siksa kubur? Setelah Pak Diran memberi wejangan, ia menutup mata Irwan dengan telapak tangan kanannya. Mulutnya berkomat-kamit membaca doa, kemudian meniup ubun-ubun Irwan. Yang dilihat anak ini bukanlah sosok pocong, melainkan papanya. Pocong itu menyukai anak kecil. Tenang saja nak Tini, ini akses itu telah Bapak tutup, sehingga Irwan tidak lagi bisa melihat perwujudan dari pocong itu. Seiring berjalannya waktu, Irwan pun akan lupa dengan teman imajinasinya, ucap beliau. Terakhir kali, Pak Diran melakukan penetralisiran di sekeliling area rumah Tini. Pak Diran tak lupa memasang pagar gaib dan menutup mata batin Tini. Pagar gaib ini harus kamu isi kekuatannya dengan doa, zikir, dan sholat. Apa kamu bisa? Jika kamu lalai melakukan apa yang menjadi perintah agama, maka akan ada 2 kali lipat jin atau setan yang kembali bersarang di rumah ini. Tini mengangguk, ia membatin. Mungkin dengan cara seperti ini, Allah memberikan hidayah kepada Tini dan ingin Tini menjadi lebih baik lagi. Saat itu pula, tangis Tini pecah. Ia mengingat jika telah berlaku suuzon kepada kakak perempuannya. Tini ingin memperbaiki tali persaudaraan mereka karena kesalahpahaman kemarin.
Tutup cerita Tini. Iis yang terharu mendengar cerita adiknya. Ia berkata, jika telah memaafkan peristiwa kemarin. Iis pun menanyakan apakah Tini sempat menghubungi kembali Farida karena banyaknya gangguan horor di rumah itu. Tini hanya hening. Tini berkata, jika nomor Farida sudah tidak bisa dihubungi. Mungkin Farida menghindar karena ia tahu bagaimana asal-usul dan keangkeran rumahnya. Namun Farida sengaja lepas tanggung jawab. Tini melanjutkan kata-katanya, jika saat ini yang terpenting adalah rumah itu sudah aman, tidak ada gangguan lagi. Tini pun menjadi rajin sholat dan mengikuti pengajian. Berkat rumah angker itu pula, Tini menjadi sering meluangkan waktu bersama Irwan dan mau meninggalkan egonya untuk selalu berhubungan baik dengan mantan suami demi tercurahnya perhatian dan kasih sayang untuk si buah hati. Penutup. Nah, itulah guys, cerita rumah bekas korban gantung diri dari Tante Mimin. Rumah itu sudah dijual kembali pada tahun 2008 karena memang Tini menikah dan memutuskan untuk mengikuti sang suaminya yang mempunyai usaha di Bandar Lampung. Semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa diambil untuk contoh, dan terima kasih bagi para pembaca atau penyimak setia Mimin. Mimin mohon maaf jika dalam penulisan Mimin masih banyak kekurangan, serta jika ada cerita atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.